وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak dan Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di majelis rutin hari Sabtu ba'dal fajar di Masjid Kalimah Syada ini. Kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab awal yaitu bab kedua tentang taubat. Dan di pertemuan yang ketiga kita membahas tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kita masih akan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis yang sangat panjang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik tentang bagaimana taubatnya dia karena tidak ikut dari perang Tabuk, tidak ikut berangkat bersama Nabi SAW tanpa alasan yang dibenarkan. Kita akan lanjutkan mengambil faedah dari hadis ini. Kita kembali ke halaman 63 bagi yang memegang buku panduan. Perhatikan di baris ke 7 atau kurang lebih baris ke-7 yang terjemahnya kita baca kembali. Kata Ka'ab bin Malik, mereka berjumlah 80 orang lebih. Ini orang-orang yang mereka mengajukan uzur kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi menyampaikan, saya tidak ikut perang, begini alasannya. Maka beliau menerima zahir pengakuan mereka, membaiat mereka dan memohonkan ampun untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, beliau menerima zahir pengakuan mereka, membaiat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Inilah prinsip kita dalam beragama, al-hukmu 'ala zahir. Hukum itu dibangun atas apa yang tampak. Hukum dibangun atas apa yang tampak. Bagaimana kita menilai seseorang, berinteraksi dengan seseorang hanyalah berdasarkan perkara zahir. Zahirnya orang ini baik, tidak ada indikasi apapun, ya sudah dianggap sebagai orang baik. Kita tidak perlu mengorek-ngorek isi hatinya seperti apa, niatnya seperti apa. Itu bukan tanggung jawab kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, aku tidaklah diutus untuk membolongi dada-dada manusia, kata Nabi. Dalam artian bukan tugas Nabi untuk mengecek apa yang ada di dalam dada seseorang. Ini sedekahnya ikhlas atau tidak, datang ke majelis ilmu ini hanya untuk sekedar cari muka atau seperti apa, itu bukan tugas kita. Kita melihat orang ini punya kebiasaan datang sholat subuh, datang pengajian, ini orang baik berarti. Perkara bagaimana niat di dalam itu bukan urusan kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW juga, umirtu an uqatilan nas. Aku itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah dan seterusnya. Terakhir Nabi sebutkan fahisabuhu 'ala Allah. Masalah mereka kemudian benar atau tidak dalam syahadatnya, salatnya itu ikhlas atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita hanya urusan perkara zahir. Melihat orang ini salat, ya sudah dia muslim. Dia bersyahadat, dia muslim. Perkara syahadatnya benar atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini prinsip kita dalam beragama Bapak Ibu. Lebih-lebih ya sudah pernah kita singgung juga di sini. Lebih-lebih orang itu sampai dia menekankan sumpah atas nama Allah misalnya. Demi Allah saya tidak seperti itu. Ya sudah Pak, itu urusan dia kemudian. Kisah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa melihat orang mencuri. Dipergoki oleh Nabi Isa. Kata orang tersebut, demi Allah saya tidak mencuri. Apa kata Nabi Isa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah dan aku dustakan mataku. Sepertinya mataku yang salah lihat. Sepertinya mataku yang salah dalam melihat. Nah, namun tentu tidak berlaku mutlak Bapak Ibu. Ada pengecualian di situ. Kalau kita punya qarinah kuat, ya punya indikasi kuat, apapun itu bentuknya, orang ini tampak secara zahir seperti itu, maka berlaku hukum yang sebaliknya.
Kalau kita punya indikasi kuat, ini kita punya indikasi kuat orang ini pendusta dia. Dia mengatakan seperti ini, tapi kita punya indikasi kuat, entah itu sudah ada informasi sebelumnya orang dengan ciri-ciri seperti ini. Ciri-cirinya demikian kok banyak miripnya dengan orang ini. Nah, maka kita punya indikasi kuat, maka silahkan untuk berlaku sebaliknya. Ya, sehingga pada asalnya kita itu menilai seseorang sesuai dengan zahirnya, kecuali kalau kita punya indikasi yang kuat, yang berlaku adalah hukum yang sebaliknya. Itulah yang Nabi sebutkan, al-mu'minun ghir, ya. Mukmin itu dia polos. Mukmin itu polos, Pak. Nah, namun orang banyak salah paham menafsirkan hadis ini, dikira mukmin polos itu adalah dia gampang menerima begitu saja sehingga mudah ditipu. Bukan itu maksudnya. Al-mu'min ghir itu, mukmin yang polos itu adalah dia polos, tidak suka menipu orang lain. Bukan mudah untuk ditipu. Makanya biasanya hadis tersebut digandengkan dengan perkataan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, saya ini bukan penipu, namun penipu tidak akan bisa menipu saya. Saya bukan penipu, namun penipu tidak akan bisa menipu saya. Nah, sehingga bukan berarti kemudian muslim itu dia ceroboh, tidak berhati-hati, mudah ditipu, bukan. Ya, tetap kita berhati-hati, namun selama tidak ada indikasi orang ini dia apa-apa, ya sudah kita terima dia sesuai dengan zahirnya. Perkara dia berdusta, urusannya dengan Allah. Perkara kemudian kita anggaplah kita tertipu karena berbaik sangka terhadap orang ini, ternyata memang penipu, ternyata memang orang buruk. Nothing tulus, Allah yang akan ganti itu, Pak. Nah, sehingga kembali lagi pelajarannya adalah hukum itu dibangun di atas perkara yang zahir ini yang Nabi lakukan ketika datang orang-orang Nabi perang Tabuk, pulang orang berbondong-bondong 80 orang datang menyebutkan alasan mereka, Nabi terima. Nabi tidak suruh para sahabat untuk meneliti demikian dan demikian, tidak. Kemudian pelajaran yang berikutnya, perhatikan kata Ka'ab bin Malik. Dalam proses Ka'ab bin Malik itu dia diboikot, Pak. Ya, dia diboikot. Dia sempat ikut sholat pada awalnya, tetap ikut sholat di Masjid Nabawi. Nah, di situ yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik adalah, aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau. Aku mencuri pandang kepada beliau. Bayangkan, mungkin posisi Ka'ab tidak tahu di mana, namun sambil lihat-lihat kepada Nabi SAW dalam posisi sholat. Nah, sehingga hukumnya adalah melihat-lihat ketika sholat, al-iltifat ketika sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, memang ini bisa mengurangi pahala sholat, namun tidak sampai membatalkan sholat. Orang melihat ketika sholat. Lebih-lebih kalau ada hajat. Kalau ada hajat sama sekali tidak mengurangi pahala sholat. Ya, misalnya imam, ya dulu ada yang viral video Syekh Ali Al-Huzaifi di Masjid Nabawi, melihat ini imamnya siapa atau pengkoreksinya siapa di belakang, dilihat oleh Syekh Ali Al-Huzaifi seperti itu. Ini ada kebutuhan. Kita melihat seperti itu ada kebutuhan. Atau seseorang dia melihat barangnya diletakkan di pojok, kok rasa-rasanya ada orang mau ngambil barang itu, dia lihat seperti itu. Ini tidak sampai membatalkan sholat. Ya, kalau ada hajat tidak berdosa insyaallah, dan kalau tidak ada hajat ya bisa mengurangi pahala, namun tidak sampai membatalkan dari sholatnya. Kemudian di antara pelajaran lainnya, perhatikan perkataan Ka'ab bin Malik di halaman 64 yang bagian bawah. Ya, ketika boikot kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama, maka aku pergi memanjat tembok kebun Abu Qatadah, masuk ke rumahnya atau ke kebunnya Abu Qatadah tanpa izin, tanpa kulonun. Nah, dari sini para ulama mengatakan hukumnya adalah kita boleh masuk ke kebun seseorang, ke rumah seseorang kalau kita tahu dia ridho. Ini biasanya orang tua sendiri atau anak. Nah, kalau kita tahu dia sudah ridho atau lebih-lebih dia sudah pernah mengatakan, pokoknya kalau masuk sini tidak perlu izin-izin, langsung saja. Kalau seperti itu sudah, Pak, teranggap. Ya, meskipun dia tidak, ketika dia datang itu tidak menyebutkan izin. Inilah yang terjadi pada Ka'ab bin Malik.
Ka'ab masuk ke kebunnya Abu Qatadah tanpa ada dia izin di situ. Dia tidak menyampaikan izin. Ini dipahami oleh sebagian ulama, memang ada izin dari Abu Qatadah, kalau kamu masuk ke tempat saya silahkan, langsung masuk saja. Kemudian di antara pelajarannya adalah ini sudah ya kemarin kita bahas ketika Ka'ab bin Malik disuruh memulangkan istrinya ke rumah. Nah, di situ ada pelajaran terkait fikih talak. Talak itu ada dua, ada yang soreh, ada yang kiasan, ada yang tegas. Kalau tegas tidak perlu ditanya niatnya, kamu saya cerai ini sudah berlaku. Tapi kalau bahasanya adalah bahasa kiasan, pulang kamu ke rumah orang tuamu, menjauh kamu dari saya, ini perlu dikonfirmasi. Ini niatnya cerai atau bukan. Nah, berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik ini, Ka'ab diperintahkan untuk memulangkan istrinya. Dia tanya, ini cerai atau seperti apa? Seperti itu. Dan ternyata suruh pulang itu tidak cerai maksudnya. Maka perlu, kalau bahasa cerai itu adalah kiasan, perlu ditanyakan niatnya seperti apa. Kemudian di antara pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik adalah berapa hari Pak? Boikot Ka'ab bin Malik ini berapa hari? Ingat? 50 hari. 50 hari. Nah, bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan hadis yang lainnya? Nabi sebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kata Nabi, la yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya. Memboikot itu mendiamkan, tidak bertegur sapa, tidak boleh lebih dari 3 hari. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita mengkompromikannya Pak dengan kisahnya Ka'ab bin Malik ini? Bertentangan tidak? Bertentangan. Namun komprominya seperti apa? Jawabannya kata para ulama, hadis yang menyebutkan tadi tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari itu dalam urusan duniawi Pak. Ini perkaranya perkara duniawi. Kita sebel dengan dia, tidak amanah misalnya, ya, bisnis terlambat, tidak sesuai akad dan seterusnya dalam perkara-perkara duniawi, maka batasnya hanya 3 hari. Tidak bertegur sapa itu. Nah, kalau ini berkaitan dengan agama, kita ingin menyelamatkan seseorang, kita ingin dia menjadi lebih baik, sebagaimana sudah kita bahas, itulah tujuan Nabi memboikot Ka'ab bin Malik supaya Ka'ab ini menjadi baik, tidak mengulangi itu lagi, benar-benar menyesal atas perbuatannya. Sampai 50 hari, boleh lebih dari 3 hari. Kalau urusannya adalah urusan agama, urusan akhirat, boleh boikot itu lebih dari 3 hari. Batas boikot tidak bertegur sapa 3 hari itu hanyalah dalam bab dunia, perselisihan dalam bab dunia. Kemudian di antara pelajarannya di halaman 66 ketika Ka'ab mengatakan di paragraf kedua itu, aku sholat subuh pada pagi hari yang ke-50 di atas atap salah satu rumah kami. Dia sholat di rumah berarti Pak, di atapnya, di lantai 2. Artinya Ka'ab bin Malik tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bahas lagi di sini. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, kalau kita mau ambil yang paling ekstrim, pendapat Ibnu Taimiyah, maksudnya paling ekstrim, maksudnya paling tinggi. Pendapat Ibnu Taimiyah, sholat berjamaah di masjid itu Pak syarat sah. Tidak sah orang sholat sendirian di rumah, berdosa. Ya wallah alam syarat sah atau tidak, tapi yang jelas ya syarat sah, betul. Syarat sah. Salat berjamaah di rumah itu syarat sah. Maaf, di masjid, salat berjamaah di masjid syarat sah. Kalau salat sendirian di rumah tanpa ada uzur tidak sah. Ini pendapat yang paling ketat. Di bawahnya ada yang sekedar mengatakan wajib. Ini pendapat Imam Ahmad. Wajib salat berjamaah di masjid. Kalau salat di rumah sah, sah. Namun berdosa. Ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i lebih ringan sedikit. Pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang resmi adalah fardu kifayah. Wajibnya adalah kifayah.
Seandainya sudah ada yang menegakkan di masjid, gugur kewajiban bagi laki-laki yang lainnya. Tapi kalau satu kampung laki-lakinya tidak ada yang sholat berjamaah di masjid, satu kampung tersebut seluruhnya berdosa. Baru pendapat yang lebih ringan lagi dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan sunnah muakkadah. Hanya sunnah yang ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, mana yang lebih kuat menurut saya? Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, hukumnya wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Tidak boleh dia sholat di rumah kalau tidak ada uzur. Kalau dia memaksakan sholat di rumah tidak ada uzur, sholatnya sah namun berdosa. Ini bagi laki-laki. Menimbang banyak dalil yang ada. Bukan ini pembahasan kita. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah, seandainya kita memilih pendapat Imam Ahmad, wajib sholat berjamaah di masjid kecuali ada uzur. Nah, apa uzurnya? Orang itu boleh tidak sholat di masjid. Ini salah satunya. Kata para ulama, hukumnya boleh orang itu sholat di masjid bagi sholat di rumah bagi laki-laki ketika dia sedang diboikot. Jadi Ka'ab bin Malik sholat di rumah, sholat subuhnya, dalam posisi dia diboikot oleh kaum muslimin. Kalau misalnya orang-orang memboikot kita memutuskan untuk sholat di rumah, tidak berdosa. Seandainya kita memilih pendapat Imam Ahmad tadi. Ya, di antara uzur adalah sakit jelas, hujan, angin kencang, ini di antara uzur. Nah, sehingga kalau ada uzur tidak berdosa. Apa salah satu uzurnya tadi ketika di boikot. Kemudian di antara pelajaran dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik ini, kita ingat ketika kemudian Nabi sudah menginformasikan bahwasanya Ka'ab ini sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kemudian berbondong mendatangi Ka'ab bin Malik, memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik tentang taubatnya yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengingatkan kita kembali tentang sunnah Nabi SAW. Ya, di antara sunnah Nabi adalah memberikan kabar gembira kepada orang lain. Ada kabar gembira apa, sampaikan. Ini sunnah, Pak, membuat orang lain bergembira dengan menyampaikan kabar gembira. Entah itu sesuatu yang memang berkaitan dengan dia spesifik, ya, entah itu memang berkaitan dengan dia spesifik, atau ini kabar umum. Kabar umum, misalnya dolar menguat, Pak, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menguat, maksudnya seperti itu. Nah, jadi jangan yang dibagikan di grup WhatsApp itu, Pak, hanya berita-berita yang membuat dada kita sesak, jadinya membaca kok ya begini toh tata kelola negara, kok seperti orang main-main dan seterusnya. Jangan hanya berita-berita seperti itu, Pak. Bahkan bukan jangan hanya, ya, tidak usah. Kita itu diperintahkan memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Basyiru, kata Nabi. Berilah kabar gembira, wala tu'assiru. Jangan menyulitkan orang lain, wala tunaffiru. Jangan membuat orang itu lari. Jangan membuat orang itu ketakutan. Berikan kabar gembira kepada orang, ini sunnah Nabi. Ya, nanti akan ada bab khusus tentang hal ini, bahwasanya dianjurkan kita itu menyebarkan kabar gembira kepada kaum muslimin. Ini salah satunya. Bagaimana dulu para sahabat begitu tahu Ka'ab bin Malik diterima taubatnya, berbondong-bondong mendatangi Ka'ab bin Malik, mengabarkan kepada Ka'ab bin Malik supaya dia bergembira. Kemudian di antara pelajaran dari hadis taubatnya Ka'ab bin Malik tadi, coba perhatikan di halaman 66 juga. Kata Ka'ab bin Malik, tatkala orang yang aku dengar suaranya datang kepadaku untuk memberikan kabar gembira, aku langsung melepas dua pakaianku untuknya, lalu aku pakaikan keduanya kepadanya sebagai hadiah atas kabar gembira yang telah disampaikannya kepada diriku. Jadi orang yang pertama tadi memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, diberi hadiah oleh Ka'ab bin Malik, dicopotnya bajunya, jubahnya, dipakaikan, hadiah untuk. Ya, zaman dulu pakaian itu barang mewah. Ya, di zaman dulu tidak semua orang itu punya pakaian lebih dari satu. Nah, maka di situ kita bisa mengambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita itu
berupaya senantiasa membalas kebaikan orang lain. Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah semampunya. Ya, balaslah dengan yang setimpal, lebih tepatnya. Fakafi'u adalah balaslah dengan yang setimpal. Ini sudah pernah kita bahas juga kalau saya tidak salah di sini Bapak Ibu. Di antara sifat Nabi SAW itu adalah al-wafa. Al-wafa itu adalah senantiasa membalas kebaikan orang lain. Ini sifat Nabi SAW. Bahkan bertahun-tahun lamanya Nabi tetap membalas kebaikan tersebut. Ya, kisah yang terkenal tentang hijrahnya Ummu Salamah. Ya, tentang hijrahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah hijrah ditolong oleh Utsman bin Abi Talhah. Ya, ditolong oleh Utsman bin Abi Talhah. Jadi Ummu Salamah ini wanita gendong bayi, hijrah dari Mekah ke Madinah. Utsman waktu itu dia masih kafir. Masih kafir, belum masuk Islam. Cuma karena kemanusiaan. Kasihan melihat perempuan sendirian hijrah dari Mekah ke Madinah gendong bayi, diantarkan oleh Utsman, orang kafir ini. Dan sepanjang perjalanan mereka tidak ngobrol sama sekali. Ini hanya betul-betul kasihan. Dah sampai dekat Madinah pulang Utsman. Sampailah Ummu Salamah ke kota Madinah. Tidak lama setelah itu Ummu Salamah kemudian wafat, Abu Salamah suaminya wafat, dinikahi oleh Nabi kemudian. Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi. Dibangunlah rumah tangga bersama Ummu Salamah. Perhatikan Pak. Kemudian terjadi Fathul Makkah. Bertahun-tahun setelahnya ini terjadi Fathul Makkah. Nabi diserahkan kunci Ka'bah. Siapa yang dicari oleh Nabi SAW? Utsman bin Abi Talhah itu Pak. Ya, dicari Utsman bin Abi Talhah. Mana Utsman? Pegang kunci ini. Kata para ulama, kenapa Nabi memilih untuk menyerahkan kunci itu kepada Utsman bin Abi Talhah? Karena Utsman pernah berbuat baik kepada istri beliau. Bayangkan, ini sudah bertahun-tahun yang lalu, dan Ummu Salamah pun ketika itu belum jadi istri Nabi. Ya, Ummu Salamah belum menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi tetap ingin membalaskan kebaikan atas jasanya mengantarkan Ummu Salamah berhijrah tersebut. Ini karakter Nabi al-wafa. Kita itu jangan mudah lupa Pak atas kebaikan orang, berupaya untuk membalas jasa-jasa orang itu. Nah, ini yang terjadi pada kasus Ka'ab bin Malik. Ka'ab dia senang atas kabar gembira tersebut, diberinya hadiah. Mengingatkan kita juga pada kisahnya Ibnu Abbas. Jadi ada orang minta fatwa kepada Ibnu Abbas tentang bagaimana harusnya saya berhaji, haji apa yang paling bagus. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah sebagaimana fatwanya Abdullah bin Abbas ini. Haji yang paling afdal itu adalah haji apa Pak? Haji tamattu. Ya, haji tamattu adalah haji yang paling afdal. Nah, cuma kebijakan Umar ketika itu sebagai khalifah, Umar tidak memperbolehkan orang haji tamattu. Jadi haji tamattu itu dia umrah dulu, kemudian selesai mulai ihram lagi untuk haji. Jadi dapat dua-duanya. Nah, kebijakan Umar tidak haji tamattu, tapi qiran. Nah, Umar qiran. Ada yang minta fatwa kepada Ibnu Abbas ketika itu. Maka wajarlah orang ini kalau ada kegelisahan, sebenarnya yang mana sih? Dulu Umar punya kebijakan seperti ini, Ibnu Abbas punya fatwa seperti ini. Diberikan fatwa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang lebih afdal adalah haji tamattu. Pulang orang tersebut Pak, kemudian dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada orang yang orang yang umrahnya diterima. Kemudian selesai, baru dia mulai hajinya lagi, haji tamattu, dan hajinya mabrur. Itu yang dia lihat dalam mimpi. Ternyata umrahnya diterima, hajinya mabrur, sesuai dengan fatwa Ibnu Abbas. Kembali dia ke Ibnu Abbas, dia kabarkan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya bermimpi, melihat dalam mimpi saya seperti ini. Artinya ini mendukung fatwanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sangat senang. Disuruh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, tunggu, saya carikan hadiah untuk engkau. Senang dia.
Ya, dia carikannya dia, baru disuruhnya pulang. Nah, pelajarannya adalah kita ketika ada seorang mengabarkan kepada kita sesuatu yang membuat kita berbahagia, kita diperintahkan untuk membalas kebaikannya tersebut, di antaranya adalah dengan cara memberinya hadiah. Kemudian perhatikan di halaman 67 kata Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab sudah disebarkan infonya bahwasanya dia diterima taubatnya, dia datang ke masjid, kata Ka'ab, maka Thalhah bin Ubaidillah berjalan dengan cepat, setengah berlari, menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Awalnya Thalhah duduk, kemudian dia berdiri menyambut Ka'ab bin Malik, memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Nah, sehingga di antara pelajarannya di sini kita boleh berdiri dalam rangka menyambut seseorang, berdiri dalam rangka memberikan kabar gembira kepada seseorang. Yang terdapat larangan dalam sebagian hadis disebutkan adalah berdiri dalam rangka hormat kepada seseorang. Apa bedanya, Pak? Ya hormat Pak. Nilainya niatnya ingin menghormati. Tapi kalau niatnya ingin menyambut, memberikan kabar gembira, ini boleh. Beda ya antara hormat, sekedar hormat dengan menyambut. Nah, sehingga kalau jadi among tamu acara walimah kan duduk, Pak. Orang datang. Lalu kemudian among tamu berdiri. Dalam Islam boleh tidak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Ya, fungsi among tamu jelas menyambut. Ya, menyambut. Kemudian ya menyambut fungsinya, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh dalam Islam adalah dalam rangka hormat. Ya, itulah yang disebutkan oleh sebagian sahabat, disebutkan dalam sebagian riwayat, para sahabat itu adalah orang yang paling hormat terhadap Nabi. Namun para sahabat itu bukanlah orang yang suka berdiri dalam rangka hormat kepada Nabi, karena mereka tahu Nabi tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Nabi itu tidak suka. Ya, jadi menghormati seseorang dengan cara berdiri ini terlarang dalam Islam. Tapi boleh kita kalau dalam rangka menyambut, mempersilahkan, termasuk juga dalam rangka memberi kabar gembira atau memberi selamat, hukumnya adalah diperbolehkan. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah pada halaman yang sama juga di paragraf kedua yang bagian akhir, ketika Ka'ab bin Malik mengabarkan sebagai bagian dari taubatnya dia menyedekahkan hartanya. Nabi awalnya menahan hal tersebut, tidak usah, tapi Ka'ab tetap berkeinginan dan Nabi menyetujui itu pada akhirnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai bentuk syukur dari Ka'ab bin Malik. Cara kita bersyukur dapat nikmat tertentu adalah diantaranya dengan beramal. Allah sebutkan dalam Al-Quran, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai bentuk syukur. Maka kalau kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati, lalu beramal. Nah, kalau ditanya amal apa yang paling afdal untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis ini, bersedekah. Dapat nikmat apa? Lulus ujian, laku, propertinya segala macam yang sudah lama tidak laku, sudah lama coba dijual tapi akhirnya laku. Bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Sedekah. Ya, maka cara bersyukur yang paling afdal di antaranya adalah dengan bersedekah. Yang kedua adalah dengan berpuasa. Apa dalil berpuasa merupakan cara untuk bersyukur? Apa dalilnya? Ada dua. Dalilnya yang pertama adalah tentang puasa Asyura yang sebentar lagi akan kita kerjakan Bapak Ibu ya. Jangan terlewat nanti hari Kamis ya. Hari Kamis ya, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, ketika Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa di kota Madinah, ma hadzal yaum allazi tasumuh kata Nabi,
Kata Nabi kita Muhammad SAW, hari apa ini yang kalian berpuasa pada hari ini? Dijelaskanlah oleh orang-orang Yahudi, inilah hari di mana Allah menyelamatkan Musa wa aghaqa Fir'aun, inilah hari di mana anjallahu Musa wa qaumah, inilah hari Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa aghaqa Fir'aun wa qaumah, Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari Asyura. Fasamahu Musa syukran. Nah, kata orang Yahudi, Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur, terima kasih sudah diselamatkan. Maka kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Artinya Nabi pun ikut berpuasa. Nabi katakan, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka inilah sejarahnya puasa Asyura, Bapak Ibu sekalian, yang pahalanya adalah tukaffiruh sanah al-madiyah. Pahala dari puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun ke belakang. Puasa Asyura 1 tahun ke belakang. Tapi kembali lagi ke pelajarannya, alasan Musa berpuasa di situ dan ini ternyata juga diikuti dalam syariat Islam. Apa alasannya? Karena bersyukur telah diselamatkan pada hari itu. Ya, dalil pertama. Dalil yang kedua, ketika Nabi menjelaskan alasan berpuasa di hari Senin. Apa alasannya, Pak? Kenapa Nabi berpuasa hari Senin? Hari itu Nabi dilahirkan. Di hari itu Nabi diangkat menjadi Nabi. Di hari itu Nabi diutus menjadi Rasul. Itu semua kejadiannya hari Senin. Maka Nabi bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Nabi berpuasa setiap hari Senin. Nah, makanya kalau mau menjadikan hadis tersebut sebagai hadis Maulid Nabi, ya, dalam diskusi Maulid Nabi kan ada yang mengatakan boleh perayaan Maulid Nabi, apa dalilnya? Nabi berpuasa pada hari lahir beliau. Kalau mau merayakan Maulid Nabi dengan dalil tersebut berarti apa, Pak? Maulid Nabi setiap hari Senin berarti, bukan sekali setahun. Ya, setiap hari Senin Maulid Nabi. Dalilnya apa? Nabi berpuasa setiap hari Senin karena Nabi dilahirkan di hari Senin. Nah, kembali lagi tadi, cara bersyukur adalah dengan beramal. Salah satunya adalah dengan bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Baik, ada waktu tersisa sedikit, kita lanjutkan hadis berikutnya nomor 23. Kita akan ambil faedah sedikit dari hadis ini sebelum kita nanti tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Semoga Allah merahmati penulis dan menjaga Muhammad Rizki. Berkata penulis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Abu Zaid Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya khula min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu hatta fa'imhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'ta fa'atini fa'ala fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashaddat alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla alaiha faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Rasulullah faqad zanat qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'atuhum fahal wajadta afdala min an jadat binafsiha lillahi azza wa jalla, bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar yang mengharuskan saya dikenai hukuman had, maka tegakkanlah hukuman itu atas saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, kemudian bersabda, berbuat baiklah kepadanya, dan apabila dia telah melahirkan
Ia pun melaksanakannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pakaiannya diikatkan padanya. Maka pakaiannya diikatkan padanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita itu dirajam. Maka wanita itu pun dirajam. Kemudian beliau mensolatinya. Maka Umar berkata kepada beliau, Anda mensolatkannya wahai Rasulullah, padahal dia telah berzina. Beliau bersabda, dia telah benar-benar bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, tentu cukup untuk mereka. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikapnya yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla? Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ini hadis berikutnya masih dalam bab taubat, masih menyisakan 3 hadis kita Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak pelajaran sebetulnya di sini, namun kita akan bahas bagian intinya saja, atau kita ulangi secara singkat ya supaya paham. Ada seorang wanita berzina. Datang kepada Nabi sudah hamil. Hamilnya ini adalah hamil zina. Maka dia meminta untuk ditegakkan hukum had kepadanya, yaitu dirajam. Hukumnya adalah hukum merajam. Maka Nabi kembalikan kepada walinya wanita ini, berbuat baiklah, kemudian tunggu sampai dia melahirkan. Dalam sebagian riwayat disebutkan tunggu sampai selesai persusuannya anaknya. Lihat Pak, dalam Islam itu diakui masalah persusuan itu Pak. Hukumnya adalah, perlu diketahui ini untuk ibu-ibu, hukumnya wajib Bu menyusui anak-anak itu. Ya, sebagian orang malas, tidak nyaman dan seterusnya, akhirnya memilih susu formula. Berdosa seorang ibu kalau tidak punya alasan yang dibenarkan. Tidak punya alasan yang dibenarkan, tidak mau menyusui anaknya, berdosa. Ini kewajiban. Kecuali kalau ada uzur, penyakit dan seterusnya, tidak berdosa kemudian. Nah, dalilnya tadi ini, hadis ini diantaranya dalam riwayat lain disebutkan Nabi suruh dia untuk menyusui 2 tahun dulu, baru kembali lagi. Barulah kemudian ditegakkan hukum rajam tadi. Kemudian disitulah Umar bertanya tentang sikap Nabi menyolatkan wanita berzina ini. Nah, kenapa ada pertanyaan dari Nabi SAW dari Umar bin Khattab seperti itu? Karena memang di antara kebiasaan Nabi atau di antara perbuatan Nabi itu kalau untuk sebagian orang Nabi tidak mau menyolatkan. Jadi fikihnya seperti ini Pak, untuk tokoh-tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama, ya terkhusus tokoh agama lah. Untuk tokoh agama, kalau ada pelaku maksiat yang meninggal, maksudnya ini adalah maksiat dosa besar maksudnya, yang dianjurkan adalah untuk tokoh agama tidak menyolatkan. Yang dianjurkan adalah untuk tokoh agama tidak menyolatkan untuk pelaku maksiat dosa besar. Kenapa? Dalam rangka memberikan efek jera kepada masyarakat. Lihat tuh, Pak Yai, Pak Ustadz tidak mau menyolatkan kalau orangnya berdosa seperti itu, sampai pada level seperti itu. Masyarakat akan mendapatkan pelajaran nanti di situ untuk menghindari dosa-dosa besar itu. Misalnya ada orang mati dalam kondisi merampok, membegal, terus kecelakaan, meninggal misalnya. Atau mati dalam kondisi-kondisi yang lainnya, dia membawa dosa besar. Mati dalam kondisi minum khamar, mati berzina. Ini tokoh agama dianjurkan untuk tidak menyolatkan. Tapi tetap kaum muslimin tetap menyolatkannya. Ya, kita masyarakat umum kaum muslimin tetap menyolatkannya. Itu kewajiban kita menyolatkan. Tapi untuk tokoh tidak disolatkan. Itulah sebabnya kenapa Umar bertanya, kenapa kok Nabi menyolatkan pezina ini? Kenapa kok Nabi menyolatkan pezina ini? Nah, Nabi kali ini menyolatkan karena Nabi tentu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi sebutkan tadi, laqad tabat. Wanita ini sudah bertaubat. Taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'atuhum.
Taubatnya itu saking besarnya dan saking diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya itu dibagikan taubatnya kepada 70 penduduk kota Madinah. Artinya ada 70 penduduk kota Madinah punya dosa, punya dosa. Taubat wanita ini saking besarnya, saking tulusnya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang yang masing-masing punya dosa, masih cukup untuk menutupi dan mengampuni dosa 70 orang yang lainnya. Wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillah. Nabi kemudian mengingkari perbuatan Umar tersebut. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikapnya yang telah kembali dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada yang bisa lebih utama daripada hal tersebut. Maka ini dia tentang keutamaan taubat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara pelajaran lainnya di situ adalah ya yang dinilai oleh Allah itu adalah kualitas taubatnya. Orang ini kualitas taubatnya betul-betul tulus. Ya, kualitas taubatnya betul-betul tulus dan besarnya dosa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Baik, mohon maaf kita selesaikan sedikit lagi tanggung ada 2 hadis singkat agar kita bisa berpindah ke bab berikutnya nanti. Dari Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lam yamla'a fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya anak-anak cucu Nabi Adam memiliki emas 1 lembar, pasti dia ingin memiliki 2 lembar. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhhabullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannata yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu thumma yatubu Allahu 'alal qatili fayuslimu fayustashhad." Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa pada 2 orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain. Kedua-duanya masuk surga. Yang satu berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian Allah mengampuni orang yang membunuh dan dia masuk Islam dan mati syahid. Muttafaqun alaih. Ya, ini 2 hadis yang lainnya berbicara tentang keutamaan taubat. Yang pertama tadi dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, kita ambil pelajaran terlebih dahulu di bagian awalnya. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, "Law anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba ayakuna lahu wadiyan." Ini karakter kita, Pak. Inilah yang menjawab kenapa orang gajinya sudah ratusan juta tapi masih korupsi. Gaji sudah ratusan juta tapi masih terjebak korupsi. Apa sebab ini dia? Kata Nabi kita Muhammad SAW, seandainya anak cucu Nabi Adam itu memiliki emas 1 lembah, pasti dia akan meminta lembah yang kedua lagi. Sudah punya emas 1 lembah, logika kita udah mau apa lagi punya emas seperti itu. Tapi karakter kita tidak akan pernah merasa cukup, Pak. Ini manusia. Minta lembah yang kedua. Dalam hadis lainnya lebih panjang lagi disebutkan, Anda lembah kedua, minta lembah ketiga. Artinya apa? Tidak akan pernah puas. Sehingga Bapak Ibu, saya sering sampaikan ini di beberapa tempat, tantangan kita itu bukan bagaimana caranya semua hawa nafsu itu terpenuhi. Ini bukan tantangan kita. Sebagian orang cita-citanya bisa keluar negeri tanpa beban tiap tahun, bisa begini, menunjukkan bagaimana dia ingin mengikuti seluruh hawa nafsunya itu dengan mudah. Bukan itu, Pak, tantangan kita itu. Tantangan kita itu adalah bagaimana mengarahkan hawa nafsu itu. Bukan diikuti, tapi kita yang mengendalikannya. Hawa nafsu kita perlu, Pak. Ya, Allah ciptakan manusia itu dengan nafsu. Tapi nafsu itu dikekang, dilawan, dikendalikan. Ibarat kita mengendalikan kuda. Kita yang memegangnya. Bagaimana ini dimanfaatkan di jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah. Kita punya hawa nafsu makan, nafsu syahwat.
Makanya kita bisa tetap hidup, kita punya nafsu makan, kita bisa berketurunan, kita punya nafsu syahwat. Nah, ini diakui oleh Islam, tidak kemudian hindari nafsu makan, hindari nafsu syahwat seperti itu, tidak. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita hanya mengarahkan ini di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Bukan semuanya itu harus terpenuhi. Karena sekali lagi, ini watak manusia, kita diciptakan dalam kondisi demikian, tidak akan pernah cukup. Tidak akan ada pernah habisnya. Punya target gaji sekian, pendapatan, omset sekian, mesti nanti akan minta tambah lagi, dan tambah lagi. Nah, namun yang menjadi pelajaran kemudian yang bagian akhir, wa yatubullah ala man tab. Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertobat dari orang-orang yang tadi dia melampaui batas itu. Hadis yang terakhir tadi dari Abu Hurairah, Allah tertawa melihat dua orang yang mereka itu salah satunya membunuh yang lain. Kedua-duanya masuk surga. Yang pertama adalah yang dibunuh adalah orang Islam. Orang kafir berhadapan dengan orang Islam. Orang kafir membunuh orang Islam ini masuk surga karena ini mati syahid di medan perang. Nah, orang kafir ini kemudian dia taubat. Dia bertaubat masuk Islam. Kemudian mati syahid lagi dia. Mati syahid di medan perang. Maka kedua-duanya kemudian masuk surga ya. Kaget enggak tuh Pak ketemu di surga nanti Pak ya? Duh, kamu yang bunuh saya kok masuk surga? Kamu yang bunuh saya kok masuk surga gitu ya. Nah, maka itulah sebabnya Allah tertawa ya. Maka kita punya keyakinan Allah memiliki sifat tertawa. Tentu tertawanya Allah adalah berbeda dengan tertawanya kita. Ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana Allah mengampuni tadi. Dia sudah membunuh seorang muslim di medan jihad tapi dia bertobat. Yang sudah kita bahas juga dulu di pertemuan awal. Seandainya Fir'aun itu bertobat kepada Allah secara sungguh-sungguh, demikian dosa yang dilakukan oleh Fir'aun, seandainya dia bertobat sungguh-sungguh di waktu yang tepat, Allah akan ampuni Fir'aun itu. Tapi dia baru taubatnya sudah detik-detik menjelang wafatnya, tentu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafa'anallahu ajma'in bima 'allamana wa zadanallahu ilman wa taufiqan wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Silakan kepada bapak-bapak kalau ada pertanyaan.